Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Minggu tanggal 23 Juli ya teman-teman. Jadi saya ucapkan happy weekend. Semoga weekend teman-teman bisa bersantai dengan keluarga atau bersantai dengan sahabat ya. Ya pokoknya yang positif-positif ya teman-teman. Oke, jadi pada video kali ini sebenarnya saya ingin menjawab satu pertanyaan yang diajukan kepada saya, dan menurut saya ini pertanyaannya cukup menarik untuk dibahas ya. Tadinya saya ingin ngetik jawab pakai tulisan, tapi kayaknya kalau pakai tulisan tuh cukup panjang dan susah untuk dijelaskan gitu. Jadi mendingan saya buat satu video khususnya gitu kan. Tapi sebelum saya masuk ke pertanyaan ini, pertama-tama saya ucapkan disclaimer on dulu. Jawaban saya nantinya itu hanya berdasarkan pengalaman saya pribadi sebagai seorang pemula di market ya teman-teman. Jadi ini bukan ajakan untuk teman-teman melakukan aksi beli dan jual ya. Jadi jawaban saya nanti hanya berdasarkan pengalaman saya pribadi, dan gak usah teman-teman jadikan acuan gitu ya, suatu acuan baku gitu ya, enggak ya teman-teman. Oke, jadi pertanyaannya, Mas mau nanya, kalau ketemu fake bid cenderung jebakan ketika retail entry. Tapi kalau ada yang bentengin offer, apa tujuannya ya? Apa mau menghalangi retail masuk? Mohon share pengalaman jika nemu ordering book kayak begitu. Thanks mas. Gitu. Ya sama-sama atas pertanyaan, saya ucapkan terima kasih juga ya. Oke, jadi dia nanya dua hal nih ya. Dua hal. Yang pertama dia nanya kalau ketemu fake bid tuh gimana gitu kan pengalamannya, dan kalau nanti ada fake offer tuh juga gimana ya, apakah fake offer itu menghalangi retail untuk masuk atau seperti apa gitu berdasarkan pengalaman saya pribadi. Saya akan jawab pertanyaan yang pertama dulu tentang fake bid ya. Dan nanti ini saya kasih videonya, video saya trading di fake bid ya. Jadi fake bid ini sebenarnya ada cara khusus ya teman-teman, nggak bisa kita sembarangan asal entry. Nggak bisa sembarangan kita asal entry asal kita tahu cara dagangnya si market makernya ya. Nanti ada saya share videonya. Ini saya berani share karena udah pola-pola yang sekarang udah beda ya, ini pola tahun lalu nih, makanya saya berani share. Oke, tapi sebelum masuk ke videonya saya ingin menjawab dulu ya. Jadi fake bid itu sebenarnya udah pernah dijelaskan oleh Pak Fir di Instagram beliau. Teman-teman bisa cari nanti judulnya kalau nggak salah, fake bid dan fake offer ya. Jadi di situ beliau menjelaskan dari kacamata positif ya, dari kacamata positif. Sebenarnya saya juga condong ke pendapat Pak Fir, saya sangat setuju ya. Jadi kita di market tuh harus mikirannya positif teman-teman. Nggak bisa kita tuh nyalahin market, nggak bisa kita tuh nyalahin market maker. Kita harus berkaca dengan diri kita sendiri ya. Karena di fake bid sebenarnya bisa juga profit juga ya teman-teman, asal kita mengerti dan sudah mempelajari pola-polanya dari si market makernya gitu ya. Kalau saya ingin menjawab dari kacamata positif, fake bid itu kan artinya bid yang dipasang lalu dicabut gitu ya. Jadi misalnya dia pasang 10.000 lot, begitu 5 menit kemudian, 10 menit kemudian dia cabut, jadi tinggal bid aslinya ya cuma 300 lot, misalnya 200 lot gitu ya. Nah, untuk si market maker masang bid misalnya 23.000 lot itu atau 10.000 lot itu, artinya mereka memang mempunyai cash ya teman-teman. Jadi bukan fiktif apa ya, bukan uang palsu gitu ya, itu uang beneran teman-teman. Jadi dia masang di 5 papan, biasanya 58 rapi-rapi ya tuh ya. Di papan misalnya di harga 140 dia pasang 23.000 lot, di 139-nya dia pasang 20.000 lot, di 138-nya dia pasang 20.000 lot juga. Nah, biasanya itu rapi-rapi tuh, dia polanya gitu rapi-rapi, dan dia pasang harga di situ. Artinya dia memang menyediakan cash teman-teman. Sekitar misalnya 23.000 lot kali 140 kali 100 itu sekitar 400 juta ya, 370 sekian ya, 370 sekian. Berarti dia satu papannya aja udah ngebit, udah masang harga 300 juta, 300 juta, 300 juta. Artinya dia punya duit 1 miliar misalnya, dan dia sudah siap untuk nahan retail jualan ya teman-teman. Retail jualan dengan
misalnya ada retail yang ngebeli 5.000 lot gitu ya, atau misalnya katakan 50 juta gitu, dan dia udah siap ditimpuk di situ ya. Nah permasalahannya adalah ketika misalnya si saham yang fake bid tanda kutip ini begitu ditarik ke atas, begitu kita nontonin tuh fake bid tuh ciri-cirinya overnya habis, diisi lagi, overnya habis, diisi lagi, overnya habis, diisi lagi gitu kan teman-teman. Biasanya dia spam satu lot ya, begitu habis, begitu yang ketiga habis dia masuk ke bid, ditebelin lagi. Nah teman-teman masih ngeliatin tuh biasanya tuh ditarik lagi, tarik lagi makin tinggi. Tadinya di harga 140 sekarang udah naik ke 146. Nah di situ teman-teman pasti akan merasa FOMO kan. Nah begitu FOMO, teman-teman masuk, kita semua masuk di situ, bid mereka selesai jualan, bidnya dicopot, ya udah harganya rontok ke bawah ya teman-teman, kan biasanya gitu. Intinya kita harus mengerti cara dagangnya mereka ya. Makanya saya kenapa menggunakan open sama dengan low, karena open sama dengan low ini memang mau yang dari fake bid atau saham-saham biasa gitu kayak Amin misalnya, dia kan muncul di harga 140 kemarin open sama dengan low kan, dia fake bid. Kalau teman-teman masuk di 141 bisa cuan 2 tik, di 143 teman-teman bisa jualan kan, artinya udah untung 1,8 kan, udah lumayan. Ya beda kalau teman-teman nge-hold lagi ya, habis itu dicopot ya udah bablas. Nah itu nanti berkaitan sama sama teknik yang teman-teman gunakan. Jadi nggak usah takut ketika ada fake bid ya teman-teman, nggak usah takut, teman-teman belajarin aja, amatin aja polanya seperti apa gitu kan. Karena buat market maker masang duit segitu, buat saya pribadi ya, market maker masang bid segitu ya berani ditimpuk market ya. Kalau diperhatiin kan sebenarnya lot bid per papannya si Amin kan paling cuman 200 lot, 300 lot kalau nggak salah ya. Saya pernah merhatiin zaman dulu. Tiba-tiba dia masang 23.000 lot gitu kan. Ya berarti dia menyediakan likuiditas ke market gitu kan. Nah itu sebenarnya udah sisi positif ya menurut saya, sisi positif ya. Tinggal kitanya aja, kalau misalnya kita ragu ya nggak usah masuk, kalau penasaran ya coba dengan lot kecil kan, gitu aja sebenarnya. Jadi itu pendapat saya tentang fake bid. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah waduh ini fake bid nih nanti gini. Saya sering baca di media sosial, di grup-grup bakal influencer. Sebenarnya ya santai aja lah, nggak usah menghina, nggak usah ngejelek-jelekin. Ya itu memang cara dagang si market makernya seperti itu kan. Ya intinya kita dagang di tokonya dia, kita masuk beli barang, terus kita udah cuan sedikit ya kita bungkus aja, karena kita kan nggak tahu dia tutupnya jam berapa kan. Tiba-tiba dia bilang waduh udah tutup nih, toko ditutup, dicopot ya hancur ya. Jadi itu untuk pertanyaan yang pertama ya tentang fake bid. Sekarang kita lihat videonya ya. Lanjut ke video ya teman-teman. Oke, jadi ini contoh yang pertama, ini tahun lalu ya. Jadi ini saya share ke YouTube karena memang udah polanya udah berubah. Bisa dilihat ya, itu saham Bima, lihat ya bidnya 143, overnya cuma 30.000 ya tadi ya. Dan ini ciri-ciri yang pertama dia, pasti bid overnya 3 kali lipat jomplang. Dia itu 143 banding 51, atau 200.000 banding 90.000, atau 180 banding 70.000. Nah itu biasanya ciri yang pertama. Yang kedua cirinya bidnya rapi-rapi tuh, bidnya 19.000, 20.000, 12.000, 10.000, pokoknya puluhan ribu ya teman-teman. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga itu candlestick di 1 menitnya, lihat ya, itu kayak tangga gitu ya, gitu. Nah ini bisa dilihat nanti nih. Nah tuh kayak gini nih biasanya nih. Nanti coba aja cek Amin ya, kemarin saya trading chartnya pasti sama nih, hampir sama kayak ini ya. Dan dia biasanya spam satu lot. Kalau sekarang udah berubah nih, bukan 1 lot lagi, tapi kadang-kadang 20 lot, 3 lot, 2 lot gitu ya. Dan dia begitu saat 294-nya habis, diisi lagi. Nah, itulah ciri-cirinya ya, teman-teman. 4 cirinya kayak gitu ya. Dan ini cara dagangnya ya. Kalau di fake bid seperti ini ya. Kalau misalnya dulu ya, teman-teman. Jadi sekarang udah beda. Jadi teman-teman jangan coba-coba ini ya. Jangan coba-coba ini sekali lagi saya saya ingatkan, jangan coba-coba gitu ya, karena permainannya udah beda. Jadi lihat ya, caranya gini kalau saya nih, itu kan 294 udah naik sampai ke 15%. Nah biasanya ini candlesticknya, terus MACD-nya, pokoknya teknikalnya sih bagus nih, udah golden cross semua ya pasti ya. Tapi di sini teman-teman jangan masuk gitu, jangan masuk dulu.
Lihat ya, ini kan udah naik di 15%, 15,75. Kalau saya hitung minus 7%-nya, karena ARB dulu masih minus 6%, 7%, hitung minus 7%-nya. Berarti kan kalau 15,75 ini dikurang 7%, artinya di 8%. Teman-teman tungguin sampai bitnya copot, sampai ke titik kurang lebih di 8% ya. 15 kurang kurang 7% kira-kira di 8%. Nah, teman-teman udah siap di situ. Jadi jangan masuk dulu, tungguin bit copot. Kira-kira kan kalau minus 8%-nya tuh nah ini kan copot nih, hitung ya. Minus 7 berarti 8%. Nah, di 274 nih teman-teman masuk harusnya. Nah, di sini saya masuk. Saya masuk di 276. Nah, itu kan 8% kan? Nah, saya dapat barang. Nah, ini yang disebut teman-teman di market tuh teman-temannya nyebutnya dead cat bones ya, dead cat bones. Nah, ini yang kita manfaatkan ketika kita dagang di fake bit gini. Itu kan tadi copot tuh, hitung minus 7% dari titik tertingginya, kira-kira kan tadi 15%, dikurang 7 8%, berarti kira-kira di 276. Nah, teman-teman udah siap di situ. Nah, udah masuk di 76, saya jual di 280, udah cuan 1% ya, 1% lebih ya tadi ya. Nah, ini contoh yang kedua nih. Contoh kedua ya, lihat ya, sama kan? Bitnya berapa? 127.000, overnya 45.000 totalnya. Bit per papannya lihat rapi kan? 10.000 lot, 12.000 lot, 11.000 lot, 6.000 lot, dan dia spam satu lot juga kan, sebelah sebelah kanan kan bisa dilihat kan? Kan sama ya sebenarnya teman-teman kan, cuman beda saham gitu. Tapi ya orangnya sama gitu kan. Nah, ini kita lihat ya, perhatiin ya. Ini kan dia udah naik ke 19%. Ingat ya, 19%. Kurangin 7 aja tuh, berarti titik entry-nya di 12% kan, kira-kira kan. 12% kan berarti di mana tuh? Di 294 ya. Nah, nanti kita lihat ya. Nanti kan yang sama ya. Jadi ini zaman dulu saya sering di kayak gini ya, teman-teman. Apa namanya? Trading kayak gini ya. Jadi nggak melulu tuh fake bit itu negatif ya, bisa aja kan, masih yang penting kan cuan kan. Jadi kalau saya dulu ngelihat ada influencer yang bilang hati-hati fake bit gini gini gini, atau di grup yang ngomong kayak gitu ya, saya sih kadang-kadang senyum-senyum aja ya, karena ya ini sebenarnya bisa-bisa cuan aja kan, sebenarnya bisa-bisa cuan aja kalau kita tahu cara dagangnya gitu. Nah, ini mandi 308, jangan masuk dulu teman-teman, ingat jangan masuk dulu. Oh, kalau kayak gini kan bawaannya FOMO kan, lihat aja bitnya bagus banget kan, bitnya 122.000, overnya cuma 50.000, udah naik ke 19%. Ini kalau orang-orang yang baru pasti bakal mikir arah nih, waduh, arah ngeliat teknikalnya, wah bagus gitu kan. Ya masuk gitu, nah, gitu masuk, bit dicopot ya udah gitu kan. Nah, ini saya masih mantau, dan dia biasanya siang ya. Biasanya siang nih, ini jam 13.41. Ini saya masih mantau nih. Kadang-kadang mantaunya tuh lama ya teman-teman. Ini saya cepetin aja, sebenarnya saya mantau nih bisa sampai 10 menit gitu kan. Ini saya potong-potong aja gitu, saya cepet, yang lamanya saya cut gitu ya. Nah, berarti kan ingat ya, 19% kurang 7 berarti di 12%. Di 12% kita siap masuk gitu kan. Sambil kita lihat nih kapan nih dicopotnya gitu. Nah, itu kan pada retail udah pada masuk tuh 300 lot segala macem gitu kan. Karena pasti mereka mikirnya ini aran nih, bitnya bagus, terus biasanya kan rame kan di running trade kan kalau kayak begini kan. Nah, tuh banyak yang masuk ya. Tuh lihat ya. Nah, spam satu lot seperti ini gitu. Nah, tuh habis diisi lagi di 308-nya. Gitu. Biasa kan kita ngeliatnya wah enak banget nih gitu. Tapi ternyata ya hati-hati. Jangan masuk dulu. Ya tuh diisi lagi ya. Udah tadi 2.100, sekarang jadi 3.000. 3.000 lot diisi lagi. Kalau dagang di sini tuh ngeri apa, deg-degan ya teman-teman, ini deg-degan banget nih. Deg-degan banget pas ini. Oh nggak habis di, nah copot ya, hitung ya. Nah lihat ya tuh, jatuh ke 15%, jatuh ke berapa nih dia? Ke 13% ya, 294 ya, 12% tuh ya, 292 sorry. 292 berarti kan tadi dari 19% kurang 7 di 12% kan, bener kan? Nah ini saya tadi telat masuk tuh,
saya nggak nge-HK tapi ngantri. Akhirnya saya cabut lagi, saya masuk di 296. Oh, udah 296 dia mantul Dead Cat Bones. Nah, udah naik ke 298 kan. Tuh udah cuan 0,68. Nah, kita lihat ya. Nah, 296 nya ditebelin, 298 nya dihabisin gitu kan. Oh, udah ini udah cuan tuh, lihat itu ciri-cirinya tuh sama kan kayak candlesticknya kan. Nah, udah cuan berapa tuh, saya udah cuan 1,35 ya. Nah, di sini saya jual nih. Nah, saya nungguin 300-nya habis dulu, kalau enggak saya banding di 298. Ini saya pakai lot kecil ya. Ini pas dulu saya masih latihan ya, teman-teman. Nah, tuh 300-nya habis tuh. Nah, saya jual deh, habis udah cuan 1,35. Nah, ini saya ngasih 3 contoh aja ya, teman-teman. Sebenarnya masih banyak ya, masih banyak banget ya. Nah, ini contoh saham yang terakhir ya. Lihat ya, sama kan bitnya 150.000, overnya 69.000, itu lihat di papan bitnya ya, 25.000, 23.000, 12.000, 11.000, 12.000. Dia naik di 9%. 9% kurang 7 berarti titik entry-nya di 2% kan. Nah, ini copot nih ya. Copot kan? Nah, kan ke 26 tuh 1,8%. Nah, ini masuk kita di sini. Nah, kita masuk. Nah, itu ya kita masuk 228, udah cuan 2,32, 1,75, udah naik ke 234. Ya udah jual kan. Nah, itu saya masih Samsuli itu. Dulu saya pernah nyangkut di Samsuli itu, makanya saya nggak mau masuk lagi Samsuli. Nah, itu alasannya ya, teman-teman. Nah, udah 234 ya saya jual. Selesai kan? Nah, oke, jadi itu ya videonya ya. Oke, jadi setelah teman-teman lihat gimana ya teman-teman, seru ya main di Fakebit ya. Itu ada caranya teman-teman. Jadi kalau ya tadi di video saya, begitu di titik tertingginya hitung 7 minus 7%, nah di situ bisa titik entry. Tapi itu dulu teman-teman. Kalau sekarang begitu saya amatin pergerakan polanya udah berbeda. Jadi sekarang udah beda lagi polanya, dan makanya saya udah nggak fokus lagi di bit apa fake bit itu ya. Saya lebih fokus di open sama dengan low aja, karena ya alhamdulillah open sama dengan low aja udah bisa cuan konsisten ya. Jadi saya nggak mau apalagi ya, nggak mau berdebar-debar lagi di fake bit itu ya, karena kalau di fake bit itu jujur aja teman-teman itu tegang ya teman-teman. Intinya kita nggak tahu nih. Kalau masuk sih santai ya, begitu masuk lah kok ini tebel lagi gitu kan. Nah, kapan copotnya, kapan dia tutup toko kita nggak tahu, jadi lebih baik cuan bungkus. Dan itu sangat ya bener-bener tegang ya, walaupun saya pakai modal kecil ya itu ya teman-teman. Oke, jadi itu semoga pertanyaan tentang fake bit itu terjawab ya. Sebenarnya ya ada kalau kita tahu caranya ya sebenarnya positif aja bisa cuan kan. Bisa dilihat tadi di video saya juga bisa cuan lebih dari 1% ya, 1,4, 1,35, 1% lebih gitu ya. Ya tergantung kitanya ya, asal jangan FOMO, jangan greedy gitu ya, insya Allah bisa cuan. Sekarang pertanyaan yang kedua, fake over ya. Kalau fake over ini sebenarnya saya jarang main di fake over ya, dagang di fake over. Tapi ada aja saham-saham yang apa overnya tebel tapi dia malah naik gitu ya. Dan sebenarnya kalau dibandingin antara fake over sama fake bid, itu sebenarnya lebih serem fake bid ya. Karena kalau fake over dicopot ya naik kan. Kalau fake bid dicopot ya turun gitu aja. Dan kesannya memang mungkin saya juga nggak tahu ya, saya nggak mau so tahu juga, saya bukan market maker, nggak punya pengalaman market maker, jadi saya nggak tahu juga ya maksudnya apa. Tapi mungkin kita bisa berasumsi ya, kalau misalnya over ditebelin seperti itu ya mungkin aja si market makernya nggak mau harganya naik dulu gitu, dia masih mau akumulasi di harga bawah. Begitu dia dapat udah average price nya mungkin ya udah sesuai dengan dia, ya baru digoreng lagi sahamnya gitu. Ada beberapa saham-saham yang saya perhatiin kalau overnya tebel-tebel malah dia naik ya, kayak misalnya SKRN. Kemarin saya masuk SKRN karena open sama dengan low ya, lagi-lagi memang open sama dengan low. Saya masuk selalu berdasar ya, open sama dengan low dulu gitu ya, dia open sama dengan low, walaupun overnya tebel-tebel ya
tiba-tiba habis aja gitu kan. Itu kan kalau dilihat SKRN 2 minggu lalu deh kalau nggak salah, hari Jumat 2 minggu lalu ya, itu teman-teman bisa cek sendiri videonya. Itu 3.000 lot, 3.000 lot, tiba-tiba habis aja kan, tiba-tiba habis aja tuh 3 tik gitu. 9.000 lot habis aja kan. Nah itu gak ada yang tahu ya teman-teman. Oke, jadi itu semoga jawaban saya bisa menjadi referensi untuk teman-teman, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan jangan dijadikan, lagi-lagi saya disclaimer on, jangan dijadikan ini acuan untuk teman-teman beli ya, karena polanya udah berubah ya teman-teman. Ini nggak bisa dipakai lagi. Saya share ke YouTube karena memang polanya sudah berubah. Sebenarnya dari dulu saya udah sering main di fake beat seperti ini ya, tapi karena takutnya nanti saya share di YouTube malah malah berubah kan polanya kan. Ya itu strategi ya teman-teman. Jadi ini nggak bisa dipakai lagi di sini, bisa dilihat di Amin udah beda kan, dia roboh sampai hampir ARB kan. Jadi udah beda lagi. Saya juga waktu itu sekali terakhir nyobain fake beat yang pakai cara saya itu minus 7%, malah saya kena guyur ya, malah saya sampai minus, waktu itu minus 4% ya. Karena kan saya masuk di bawah kan, pas beat dicopot, begitu saya masuk nggak naik-naik, tiba-tiba dicopot lagi ke bawah ya, saya udah rugi minus 4% tuh, saya cepat-cepat out ya. Kalau kayak gitu outnya harus, teman-teman jangan jual di bid 1 bid gitu, teman-teman jualnya harus di 5 tick ke bawah kan. Kalau di saham kencang kita ngehakannya 5 bid ke atas kan, 5 over ke atas kan, baru kita dapat barang. Sama juga kalau fake bid gini, copot, panic sell, itu teman-teman nggak bisa kita, misalnya lagi di harganya di 140 gitu kan, 140, tiba-tiba di 139 dicopot tuh, teman-teman nggak bisa jualan di 139 ya, itu pasti nggak ketolong tuh. Teman-teman harus pilih titik paling bawah tuh 130, kalau perlu sell, nah baru bisa keluar tuh. Mungkin teman-teman dapat jualannya di 130, 132 gitu, daripada teman-teman di 138 nggak dapet, keburu rontok ke 127 ya lebih dalam lagi. Jadi mendingan jualnya harus cepat juga gitu. Dan ini nggak disarankan untuk yang baru-baru ya teman-teman. Jadi yang udah benar-benar punya pengalaman di market dulu ya baru ini ya, soalnya ini bahaya juga teman-teman. Oke, jadi itu aja video saya. Semoga jawaban saya bisa bermanfaat buat teman-teman, menjadi referensi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, ambil positifnya, buang negatifnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend teman-teman.